Saat ini Dea sudah sampai di mall, dia berkeliling mall sendirian tanpa didamping sahabat atau pacar. Dea juga sudah membeli beberapa pakaian, tas dan sepatu. Karena Dea sangat gemar mengoleksi tas-tas cantik dan branded. Setelah beberapa jam Dea di sana, perutnya terasa lapar, dan kini Dea mencari tempat makan di sekitaran mall. Dea mulai melangkahkan kakinya menuju salah satu tempat makan ala Korea. Tiba-tiba saja langkahnya terhenti saat terdengar suara laki-laki yang memanggilnya. "Dea Indrawari," panggil seorang pria dari arah punggungnya. Dea segera menoleh ke belakang. "Raihan." Dea sangat terkejut saat melihat laki-laki yang memanggilnya ternyata Raihan. Ternyata Raihan juga satu mall dengan Dea, dan Raihan juga berniat makan di resto yang sama dengan Dea. "Dea, apa kabar?" tanya Raihan yang menghampiri Dea. Aku baik, kamu apa kabar Ray?" "Aku baik deh, kamu mau makan di sini juga?" "Iya Ray." Dea sungguh gugup, dia tidak menyangka akan bertemu Raihan lagi. "Ya udah kalau gitu kita makan bersama ya. Biar aku traktir kamu." "Nggak usah Ray, makanan di sini cukup mahal harganya." "Tidak masalah, aku masih ada uang yang kamu transfer waktu itu." Dea mengangguk, "Baiklah Ray." Mereka sudah duduk di meja yang sama, dan mulai memesan makanan. "Selamat sore Kak, ini menunya silahkan dilihat." Seorang waiters menghampiri kami berdua dan menyerahkan buku menu dari restoran mereka. "Baik, terima kasih." Lalu Raihan yang mengambil buku menu tersebut, sedangkan Dea masih berdiam saja, ia masih tidak menyangka akan bertemu Raihan kembali. "Dea, kamu mau makan apa silahkan dipilih." Raihan memberikan buku menu tersebut kepada Dea, namun Dea masih diam, sepertinya dia sedang melamun. Dan Raihan kembali memanggil Dea. "Dea Indrawari Atmaja." Sepertinya suara Raihan kali ini terdengar lebih keras, hingga membuat Dea tersadar dari lamunannya. Ya, kenapa?" "Kamu kenapa deh? Kamu sedang tidak sehat, atau ada yang lagi kamu pikirin?" Petik 2. Raihan pun bertanya pada Dea, yang sejak tadi hanya melamun saja. "Memepepepe. Aku gak apa-apa Ray." "Ya udah kamu mau makan apa deh?" "Aku mau kimbap saja sama minumnya Yujati, kamu mau apa Ray?" "Aku samain aja sama kamu." Setelah memesan menu, aku dan Raihan masih saling diam, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Dea, hingga akhirnya Raihan yang memulai pembicaraan mereka. "Dea, gimana kabar ayah sama bunda?" Raihan mencoba menanyakan orang tua Dea. "Mereka baik Ray." "Oh ya, sejak pertemuan bulan lalu, apa mereka sering nanyain aku?" Dea pun mengangguk. "Iya Ray, ayah dan bunda beberapa kali nanya kabar kamu, tapi aku selalu bilang kamu baik-baik saja. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu dan belum sempat untuk ke rumah lagi." "Betulkah itu Dea? Aku jadi rindu sama mereka. Jujur aku merasa nyaman saat bertemu ayah dan bunda kamu." "Maksud kamu apa bicara seperti itu?" Dea tidak mengerti apa maksud dari perkataan Raihan. Belum sempat Raihan menjawab pertanyaan Dea, seorang waiters restoran sudah mengantar makanan yang mereka pesan. "Ayo dimakan, aku sudah lapar." Raihan pun meminta Dea untuk makan. Dea hanya mengangguk saja, tanpa menjawab ajakan Raihan. Setelah selesai makan Raihan kembali mengajak Dea ngobrol, karena Dea masih saja diam kalau tidak Raihan yang memulai pembicaraan. "Dea, kapan-kapan aku bolehkan ke rumah kamu?" "Untuk apa Ray? Perjanjian kita sudah selesai sejak bulan lalu. Aku gak mau lagi ada urusan sama kamu." "Aku tahu Dea, aku hanya ingin silaturahim dengan ayah dan bunda kamu."
Aku tidak ada maksud yang lain kok. Tapi Ray. Belum selesai Dea bicara, tiba-tiba kepala Dea merasa pusing, penglihatannya gelap hingga Dea tidak sadarkan diri di hadapan Raihan. Dea, kamu kenapa? Ya Tuhan, badannya panas sekali. Raihan pun langsung membawa Dea ke RS, dia tidak mau terjadi apa-apa dengan Dea. Setelah sampai di RS, dokter langsung memeriksa keadaan Dea. Raihan bingung harus menghubungi orang tuanya atau gimana, sedangkan Raihan tidak mempunyai kontak ayah atau bundanya Dea. Handphone Dea juga tidak bisa dibuka karena menggunakan pengaman. Selang beberapa menit, dokter pun keluar dari ruangan Dea. Dok, gimana keadaan Dea? Dia sakit apa dok? Tanya Raihan panik kepada dokter yang telah memeriksa Dea. Saudari Dea tidak apa-apa mas, dia hanya kelelahan dan sepertinya dia telat makan. Jadi lambungnya naik. Apa Dea harus dirawat di sini dok? Tidak perlu mas, saya sudah kasih obat, nanti kalau keadaannya sudah enakan boleh langsung pulang. Syukurlah. Terima kasih banyak dok. Baik. Kalau gitu saya permisi dulu. Dokter pun langsung keluar dari ruangan Dea, dan aku langsung masuk untuk melihat keadaan Dea. Dea masih terbaring lemas di ranjang rumah sakit. Mukanya terlihat pucat. Rupanya dari tadi pagi dia belum makan, dan baru makan kimbap di mall barusan. Pantas saja dia pingsan karena kelelahan dan juga lambungnya kumat. Aku duduk di kursi samping Dea yang sedang tidur. Rasanya tidak tega melihat dia yang terbaring lemas. Tak lama, Dea pun bangun dan memanggilku yang ketiduran di samping dia. Raihan, ucap Dea dengan suara yang masih lemas. Dea, kamu sudah bangun. Apa ada yang sakit? Coba bicara saja padaku. Terlihat Raihan sangat mengkhawatirkan Dea. Aku tidak apa-apa Ray. Terima kasih kamu udah nolong aku. Terlihat Dea yang meneteskan air mata, sedang Raihan hanya mengangguk saja. Aku mau pulang Ray. Kamu yakin sudah kuat? Aku antar kamu pulang ya. Tidak perlu Ray, aku bawa mobil sendiri. Mobil kamu masih di mall Dea. Aku tidak bisa membiarkan kamu pulang sendirian dengan keadaan kamu seperti ini. Biar nanti temanku yang bawa mobil kamu ke rumah. Dea hanya mengangguk saja. Di perjalanan pulang Raihan menyuruh Dea untuk tidur saja di mobil, karena kondisi dia yang masih sangat lemas, namun Dea tidak mau, karena dia tidak mengantuk. Kamu tidur saja deh, nanti kalau sudah sampai aku bangunkan. Dea menggelengkan kepalanya. Aku tidak ngantuk. Lagi pula aku cuma duduk saja di mobil. Ya sudah, kamu senderan saja. Dea melihat sekeliling mobil yang ia tumpangi. Sebuah mobil mewah, dan Dea pun bertanya-tanya dalam hatinya. Mobil siapa yang Raihan bawa? Tanda tanya. Ray, ini mobil kamu. Raihan hanya mengangguk. Itu koper siapa? Tanda tanya. Dea melihat sebuah koper di kursi belakang, yang membuatnya semakin heran. Itu koperku, tadi aku baru pulang kerja dan langsung pergi ke mall untuk mencari makan. Dea kembali bertanya dalam hatinya. Ini cowok aneh banget, cuma tukang ojek online aja kerja pakai bawa-bawa koper segala.